Indonesia dari dua negara. Cukup banyak warga diaspora Indonesia di GTE ini yang melakukan olahraga secara rutin bersama-sama, baik musim panas maupun musim dingin. Salah satunya adalah grup dua roda. Dengan moto THOR atau tiap hari olahraga, grup ini rutin melakukan olahraga bersama-sama, baik bersepeda maupun olahraga lain. Biasanya kalau summer tuh sebagai besar kita sepedahan. Fun fact setiap minggu bareng-bareng dengan lokasi yang berbeda-beda. Ini juga berpartisipasi dalam community event seperti Markham Cycling Day. Tidak hanya di Toronto, grup ini juga telah bersepeda bersama di beberapa kota di sekitarnya. Dan acara yang paling penting setelah itu adalah piknik. Piknik, Cuaca mulai dingin, kita mulai masuk ke jalan pagi atau kalau bisa di luar, hiking, bisa juga di indoor. Kita pergi ke Pan Am di Scarborough. Spring kita udah mulai sepedaan lagi. Selain menyehatkan, bersepeda rame-rame juga sangat menyenangkan karena di sekitar GTA banyak sekali trail sepeda dengan pemandangan sangat indah. Ayo, buat yang belum hobi bersepeda, mulailah. Healthy and fun. Tidak terus-menerus mengayuh sepeda, grup ini juga sesekali berhenti untuk menikmati alam sekitarnya. Biasanya kita sepeda santai aja, nggak ada target berapa kilo, paling nggak di 20 kilo mungkin pada saat summer awal-awalnya. Ya paling jauh mungkin bisa sampai 50 kilo, paling segitu aja. Grup ini memahami bahwa kemampuan tiap orang berbeda-beda. Untuk itu, jarak tempuh rencana bersepeda diumumkan sejak awal sehingga peserta bisa berencana dengan baik. Menjelang musim panas, misalnya minggu ketiga bulan Mei, sepedahan dimulai dengan jarak pendek. Tiap weekend, sepedahan lagi dengan jarak makin jauh hingga jarak tempuh maksimal dicapai pada akhir musim panas. Dan yang sangat berkesan buat saya saat itu kami naik kereta ke Niagara Falls. Keretanya itu ada gerbong khusus untuk sepeda. Di sana baru kita sepedahan sampai Niagara on the Lake, terus balik lagi. Perlu diketahui, kereta dengan gerbong khusus untuk sepeda tidak setiap hari ada. Hanya hari-hari tertentu. Silakan lihat website GoTrain untuk lebih jelasnya. Pengalaman menarik lainnya, waktu itu kita pagi-pagi mau melihat matahari terbit. Nama tempatnya Harris Water Treatment. Di situ bagus banget, kita bisa lihat matahari terbit. RC Water Treatment Plant berada di Scarborough, kira-kira 20 menit bersepeda dari tempat start grup ini. Keren kan matahari terbitnya? Untuk bisa menikmati matahari terbit, grup ini berangkat habis subuh. Tentunya hari masih gelap. Makanya, lampu sepeda harus berfungsi demi keselamatan dan juga mematuhi peraturan Ontario.
Ini grup sebenarnya terbuka untuk siapa saja yang mau gabung. Kesehatan itu mahal harganya. Olahraga secara teratur adalah cara tepat untuk menjaganya. Apalagi kalau dilakukan bersama teman-teman. Lebih seru. Apalagi kalau diakhiri dengan dansa bersama. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body pocong-pocong. Dari Juara untuk seorang Indonesia. Kanada, negara 4 musim, dengan keindahan alam yang keasliannya memukau dan terjaga. Hal ini membuat banyak diaspora Indonesia di Kanada mengeksplorasi berbagai aktivitas olahraga outdoor sepanjang tahun. Mari kita simak para Putih Adventure, komunitas pencinta alam yang aktif berolahraga di 4 musim di Kanada. Sahabat Salam Indonesia dimanapun berada, kami semua dari Merah Putih Adventure. Hari ini kita pengen cerita sedikit tentang pengalaman kita melakukan kegiatan-kegiatan outdoor selama kita berada di Kanada. Jadi saya mau memperkenalkan diri, saya Weni alias panggilannya Wences. Terus ini teman saya Galuh alias Baik. Saya Andreas. Oke, saya Akas. Dan saya Alex. Pak Jenderal kita. Saya pertama kali ketemu dengan Andreas, ketemu dengan Galuh kalau nggak salah tahun akhir 2008. Kemudian kenalin dengan Weni dan Akas. Dan kita semua itu sama-sama punya background pencinta alam. Jadi yang suka naik gunung, panjat tebing, camping, hiking. Kalau nggak salah kita awalnya itu yang kita pergi ke Awenda, habis itu baru kita pergi manjat di Rattlesnake. Sama ya. Saya mulai tahun 2008 backcountry, saya ajakin mereka, kita ada yang backcountry ya. Semua tertarik untuk nyoba. Kebetulan ada yang suka ski, ya kan. Saya kebetulan ski, Weni juga ski. Mulai ajak nih teman-teman cobain ski dong. Pada belajar coba kita ski. Kemudian skating, kita ada skating bareng. Kemudian kita juga ada hiking ya. Jadi kegiatan kita tuh banyak jalan bersama dan juga banyak melibatkan keluarga masing-masing ikutan jalan bareng. Itu kedekatan kumpul dengan banyak keluarga ini yang terus jadinya mengikatkan kita satu sama lain. Tahun kemarin ya, Bang? Lalu. Masih aja itu aja gara-garanya. Cuma kadang kalau lagi mau diskusi planning, rencana trip untuk Wen sih utamanya. Kadang kalau email gitu, ayo 5 sekawan gitu kan. Biasanya kita pernah pakai 5, tapi bukan lama sih, hanya iseng doang. Kalau kita naruh di IG juga the fantastic time. Permuda berbahaya. Sama 2 cewek. Nah, jadi baru tahun kemarin kayaknya pas lagi kita ada trip backcountry canoeing juga ke Killarney, itu kita tercetus, Punya lucu kalau kita bikin nama kita tuh bisa sebagai daya tarik untuk orang lain, terutama komunitas khususnya Indonesia di Kanada. Intinya situ. Nyombong. Kita orang Indonesia loh. Kebetulan kita juga tahun kemarin pertama kali kita bawa bendera. Tercetus lah nama itu. Kita namain aja Merah Putih Adventure. Jadi kalau ada yang pulang ke Indonesia titip ya. Gedean dikit ya. Buat gue kayak canoeing karena I'm not good at it dan agak trauma. That's something that for me is challenging and serious gitu ya. Tapi in terms of the alamnya, personally canoeing is the big challenging karena emang for 4 days or 5 days
we were in the middle of nowhere dengan limited resources, which is map, which is Alex yang expert untuk baca map. So we depend on the map and all in the nature, and we depend on each other. Dan itu hanya kita berlima, that's it. Tapi kalau kayak Sipieng kan so far is like in the public space, so many people there. Kalau ada apapun juga banyak gampang untuk dapat bantuan. Kalau ini yang Nueng benar-benar hanya kita berlima harus saling support. Kalau menurut aku setuju dengan teman-teman. Jadi Backcountry Canoeing itu yang paling sangat itu untuk aku sangat maksudnya sangat challenging untuk aku, karena satu adalah ya itu tadi jadi kita mau keluar dari situasi yang ramai dan sebagainya, remote ke tempat remote, dan maksudnya di situ kita belajar banyak bagaimana menghandle weather, kemudian bagaimana kita untuk survive, untuk kalau kita mau ke belakang bagaimana, kemudian semuanya limited karena nggak ada toilet ya. Nggak ada toilet, nggak ada apa-apa. Syukur kalau ada orang bilangnya apa namanya? Thunderbox. Jadi kayak box kayu. Syukur kalau ada. Kalau nggak ada, kali. Jadi itu ada keunikan tersendiri, dan disitulah semuanya karakter kita masing-masing berlima itu muncul semua. Karakter aslinya tuh muncul semua. Jadi disitulah kita akhirnya menjadi akrab berkeluarga. Itu juga kayaknya tantangannya itu adalah sebenarnya diri kita sendiri ya. Ngadepin dingin, ngadepin capek, jadi kita karena kita egois ya. Karena kita di salju. Belum kalau harus bawa si babi berapa kilo, itu jalan 1 kilo loh kita. Ombak 1 meter. Jadi itu di Sapur itu babi itu maksudnya ransel yang segede anak babi maksudnya. Bukan babi ya. Bahwa ransel itu peralatan kita yang paling berat. Yang selama perjalanan itu isinya macam-macam. Tingginya ya tingginya sangat babi. Lebih tinggi dari kita. Iya gitu. Bisa dulu. Itu berat tantangan baru karena nggak semua orang mau bawa. Dan itu juga mungkin kita sering ingat nggak sih, kita sering ngapain sih sebenarnya? Oh iya. Kita udah vacation, kita ngambil vacation bukannya ke resort kayak orang-orang ke Meksiko, kita cari dingin, terus bawa beginian. Sering saya ngomong begitu sama Mbak G ini di pinggir danau sambil menyanyi lagu Krisya, tapi sambil udah gendong-gendong ini katanya kita liburan loh. Apa sih? Tapi protes mereka berdua nih spesialis bawa itu. Yang perempuan malah yang bawa itu, yang besar itu. Kita yang laki-laki kita bawa perahu dan bawa barrel gitu, bukan. Ya itu tantangan kita lah untuk melawan diri kita sendiri, nggak egois. Itu suatu hal yang susah. Jadi ngomong-ngomong lagu Krisya judulnya apa nih? Apa aja? Lagu Krisya. Kalau orang bentar. Makanya lu waktu share itu folder lu Krisya Fans Club. Emang WA kita Krisya Fans Club. Itu ya. Itu ada. Karena Alex tahunya Krisya. Itu ada ceritanya juga. Jadi kalau sebenarnya sih bukan ini. Sebenarnya jangan buka-buka dong. Sebenarnya tuh banyak tertentu kalau lagu itu. Oh iya. Itu rahasia. Ya kayak inilah kita juga kalau di potret malam-malam ya begini aja suasananya. Begini.
ya interestnya sama outdoor gitu, nggak terpaku cuma sama canoe, tapi juga apa ski atau skating atau cuma sekedar rock climbing atau cuma sekedar jalan-jalan hiking aja gitu loh. Apa yang ya satu, kalau gua personal pribadi itu dengan bareng sama mereka kan nggak bosen, ngajak anak-anak itu nggak bosen gitu ya. Kalau anak-anak senang kan kita senang kan gitu. Ya, betul ya. Bukan kalau istri senang jadi. Itu belakangan, itu potong. Tapi sebenarnya juga karena pengalaman canoeing sih. Karena kan biasanya kita pergi 4 hari atau 5 hari gitu. Itu ya bondingnya kan jadi kuat banget ya. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Jadi itu kita itu kalau udah mulai jalan tidak bisa balik lagi. So we have to continue the plan kan. Jadi segala macam tantangan itu harus dihadapin bareng, apalagi di alam. Jadi kalau udah namanya di alam tuh we never know, karena selalu ada tantangan setiap trip, ya kan. Dan itu bikin makin bondingnya kuat, walaupun pada hari hanya kita saling arguing, saling apa, tapi ya at the end ya tetap cinta gitu, we happy gitu. Tak tambahin ya, karena kayaknya kita masing-masing kangen untuk dikerjain. Yeah. Karena di channel itu kan kita selalu sebenarnya kita bicarain satu dengan yang lain. Jadi kalau di tempat umum kita egois nih, kayak gini kita. Ngomongin kalau sebelah kan, ngomongin kan. Mungkin kalau orang luar lihat Kayaknya eksklusif banget gitu ya? Iya, bukan masalah eksklusif. Kita kalau ngomong tuh ngotot-ngototan. Oh iya. Tapi orang luar lihat kita marahan. Sebenarnya sih enggak. Ada sih. Emang ada. Beneran marah sih ada. Diselingin tapi habis itu ya begitulah cara bicara. Ada yang 2 minggu kalau ditegur kayaknya. Enggak, kalau tapi bertahan lama enggak. Oh enggak ya? 2 minggu aja, maksimal 2 minggu. Orang bilang what happened in Vegas, stay in Vegas. Nah, kita what happened in canoeing, stay in canoeing. Jangan dibawa pulang. Maksimal 2 minggu lah kalau dibawa pulang. Kedepannya sih kita yang pasti jangan sampai berhenti. Kalau bisa terus jalan, kita bareng-bareng. Ya jadi mudah-mudahan kita masih bisa terus jalan terus. Udah canoeing, kayak hiking, camping. Sama pinginnya sih kalau mungkin ada yang tertarik dari teman-teman komunitas Indonesia yang lain yang mau ikutan gabung, silakan aja, welcome. Kita welcome kalau ada yang mau ikutan jalan kita bareng, ya kan. Mungkin nggak perlu terlalu khawatir juga kalau nanti susah atau apa. Dan dasarnya sih kalau nggak salah kita bisa sesuaikan ya. Kita mau tingkat kesulitannya mau seperti apa. Tapi intinya adalah kita tuh jalan bareng. Kita mau have fun bareng, isi kegiatan bersama di Kanada, kalau bisa all season semuanya. Setuju. Satu lagi. Boleh satu ya? Boleh dong. Karena kan kita udah pupuk kegiatan ini, kenalkan sama anak-anak kita yang lah. Semoga juga itu anak-anak kita itu ikut menularkan yang kayak gitunya gitu. Jadi kegiatan ini nggak berhenti di kita aja, tapi anak-anak kita juga kemudiannya ikut juga kayak berkegiatan seperti ini. Dan gue sih yakin gitu loh, kegiatan ini positif untuk pembentukan pribadinya mereka. Kita kan tinggal di Kanada. Kanada ini terkenal dengan outdoornya. Jadi ya kita manfaatin lah. Kita udah jauh-jauh ke sini, masa nggak dinikmatin itulah. Kalau saya sih selalu begitu. Jadi kalau Sabtu Minggu kita sepedahan kadang-kadang, kita hiking, ya enjoy the outdoor. Seperti di awal kita bilang, nggak hanya canoeing ya, karena ada hiking, ada climbing, ada camping, ada skiing, ada skating. Ya, setiap kita ada 4 season, setiap season tuh kita bisa ngelakuin apa aja di sini gitu. Jadi lebih betah kita di sini jadi ya. Kami dari Merah Putih Adventure mengucapkan Salam Indonesia.
Pantai Paal terletak di ujung utara Sulawesi, menawarkan pemandangan laut yang jernih, pasir putih yang lembut, dan pepohonan hijau yang menjulang tinggi. Pantai Paal adalah tempat yang sangat cocok untuk menikmati keindahan bawah laut yang mempesona. Tari Kabasaran dahulu dimainkan oleh para penari laki-laki. Gerakan tari Kabasaran energik, melambangkan semangat seorang prajurit perang. Semua gerakan tari berdasarkan komando dari pemimpin tari yang disebut Tombolu. Pasir panjang atau pasir timbul merupakan suatu keunikan fenomena alam, yaitu munculnya gundukan pasir pantai di tengah-tengah air laut, terutama ketika air sedang surut. Air lautnya berwarna biru kehijauan. Bahkan bebatuan karang yang ada di bawahnya dapat terlihat dengan jelas sepanjang kita mengarahkan pandangan mata. Hotel mewah bintang 4 yang ada di Likupang Timur menyediakan beragam fasilitas pendukung seperti kolam renang, jacuzzi, paradise spa. Bukan hanya itu saja, tidak jauh dari hotel juga terdapat Paradise Ocean Park dan Paradise Golf, serta beach resort. Air terjun Tunaptalawan berasal dari sungai yang mengalir di atas gunung dengan aliran deras melalui tebing curam setinggi 86 meter. Keindahan alam ini semakin bertambah karena suasana hutan di sekitarnya yang masih asri dan alami.